Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Saya sudah 2 hari di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur. Saya lagi ada kunjungan ke klien saya yang saya tangani. Jadi besok saya akan ke Jakarta untuk melaporkan ke Propam Mabes Polri atas 2 kasus yang saya tangani, yang dimana yang dua-duanya ini adalah orang yang tidak punya uang. Saya mau menguji apakah lagu Sukatani yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar itu fakta atau mitos. Seperti yang sudah viral di TikTok saya, sekitar ada 80.000 yang melihat kasus di mana klien saya yang sudah 30 tahun memiliki surat tanah dan menguasainya dan menanam pohon durian. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2024 ada orang oknum yang bernama Kolam Buruh Perangin-Angin dibantu dengan Dedi Setiawan dan kalau nggak salah satu lagi Darwis Tarigan yang dibantu lagi oknum tentara yang menyediakan mobil angkutan untuk mengangkat kayu curian tersebut. Klien saya mengadukannya ke Polsek Talungkenas, bukan mengadukan lagi, tertangkap tangan. Jadi orang yang mencuri kayu itu tertangkap tangan. Beda mengadukan, beda tertangkap tangan. Seperti yang kita ketahui, apabila ada maling tertangkap tangan mengambil sandal ataupun pakaian ataupun mengambil ayam kita, setahu saya ya, kalau tertangkap tangan itu langsung diproses dan ditahan beberapa hari. Itu setahu saya. Dan polisi tidak akan pernah nanya dulu ayamnya ada sertifikatnya enggak, ayamnya milik negara atau milik pribadi. Tidak akan pernah tanya, karena kalau kasus tertangkap tangan itu beda dengan delik aduan. Tertangkap tangan itu kan dia tertangkap tangan selama yang mengaku punya ayam atau yang punya sandal, punya selop atau punya tanah bisa membuktikan bahwa yang dicurinya itu adalah kayu dia, itu harus ditahan dan diproses. Ini tidak. Apa yang dilakukan oleh Polsek Talungkenas luar biasa beraninya. Bukannya ditangkap, ditahan dan diproses supaya menjadi efek jera bagi pencuri-pencuri lain, itu malah dilepaskan. Semuanya dilepaskan. Dan yang terakhir, Kapolsek Talungkenas sangat berani menyatakan di SP2HP bahwa kasus klien saya itu dihentikan, bukan tindak pidana. Jadi Kapolsek Talungkenas mengatakan bahwa pencurian kayu itu bukan tindak pidana, katanya. Dasar hukumnya katanya karena tanah klien saya itu katanya adalah milik hutan atau milik negara. Jadi saya mau bilang, hei kamu Polsek Talungkenas ya, kamu pangkat AKP, kalau nggak salah namamu Ronald Mandulang. Kamu tamatan polisi dari mana? Sekolahnya di mana? Termasuk kanitnya itu. Kanitnya itu Marga Baru. Kalian itu sekolahnya di mana? Kok berani-beraninya kalian masuk ke ranah perdata? Ya, yang hanya bisa membatalkan surat klien saya, apakah surat itu sah atau tidak, itu hanya bisa dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Satu lagi, polisi kan urusannya masalah pidana. Dari mana jalannya kau Kapolsek Kanit mengatakan bahwa pencurian kayu yang tertangkap tangan di tanah klien saya itu bukan pidana? Luar biasa Anda. Jadi saya berharap besok saya sampai Jakarta, saya memang sudah kirim surat ke Propam Mabes Polri. Saya berharap bahwa perkara klien saya ini harus segera ditanganin, mengingat citra polisi itu semakin lama semakin buruk, dan
Masyarakat sekarang kalau saya tidak salah, termasuk saya sendiri seorang pengacara, 70-80% sudah mengecap polisi harus bayar. Makanya lagu Sukatani itu viral. Lagu Sukatani itu tidak akan viral kalau faktanya polisi bekerja secara profesional. Tapi di lapangan saya pengacara ngalami sendiri. Jadi kepada Bapak Kapolri, kepada Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Bapak Kapolda Sumut, Anda harus tanggap ini. Anda nggak perlu berkor-kor semua. Kalau Anda mendukung membiarkan oknum-oknum polisi yang seperti yang saya alami ini, negara ini akan hancur dengan sendirinya. Akan berlaku hukum rimba. Ya, masyarakat yang tidak punya uang itu, yang tidak mampu itu larinya kemana kalau seandainya ada suatu tindak kejahatan yang dialaminya, termasuk pencurian kayu ini. Jadi tolong Bapak Kapolri, Bapak Kepala Divisi Propam, Bapak Kapolda, dan khususnya Bapak Kapolres, Anda jangan tutup mata kasus-kasus seperti ini. Banyak hal ini terjadi. Ini yang terjadi yang saya expose dan viral di TikTok saya. Sekarang sudah mencapai 80.000 yang nonton. Mudah-mudahan bisa di blow up biar kita masyarakat Indonesia jangan diam. Masyarakat Indonesia jangan diam, karena kita diam makanya polisi itu merajalela. Coba kita rame-rame bersuara, bila perlu demo besar-besaran menuntut hak kita sebagai warga negara. Karena polisi itu digaji oleh negara. Ingat, polisi digaji oleh negara dengan menggunakan uang rakyat. Jadi tidak ada alasan apapun bagi oknum polisi tidak mengurus ataupun menanggapi semua laporan daripada masyarakat. Dan tidak ada alasan apapun bagi oknum polisi, bagi polisi seluruh Indonesia ini tidak melaksanakan undang-undang yang ada. Dalam hukum pidana itu sudah jelas semua. Masalah pidana itu diatur semua di dalam kitab undang hukum pidana. Jadi nggak ada urusan polisi yang ngurusi perdata. Kalau polisi menyatakan bahwa surat klien saya itu tidak benar karena ada alasannya, itu biarkanlah orang menggugatnya di PT UN, bukan urusan polisi. Seperti saya katakan tadi, bahwa kalau ada orang mencuri ayam, mencuri sandal, atau mencuri celana baju di rumah saya, dari jemuran saya, ketika tertangkap tangan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, ini orang harus saya bawa ke kantor polisi. Ke kantor polisi untuk diproses. Jadi sebagai polisi harus menegakkan hukum, jelas. Pencurian, penipuan, penggelapan itu semua jelas. Jadi jangan tanya ke saya, pakaian kau dibelinya di mana? Ada bonnya enggak, kwitansinya enggak? Ayam kau belinya di mana? Ada sertifikatnya? Bukan seperti itu. Kalau tertangkap tangan, asalkan bisa saya membuktikan bahwa itu milik saya dan ada saksi yang melihat dan mengakui bahwa itu milik saya, sudah proses. Itulah yang harus kau lakukan, Polsek Talungkenas. Otak kau taruh di mana? Seharusnya otak kau itu sebagai Kapolsek jangan taruh di dungkul. Taruh posisi otak kau, Bapak Kapolsek, di atas, biar kau mengerti. Mencuri kayu tertangkap tangan, disaksikan oleh 2 orang, dan klien saya bisa membuktikan bahwa tanah itu milik dia selama 30 tahun dan ada banyak saksi. Itu sudah cukup. Seharusnya kau proses, kau tahani. Tidak, kau lebih membela orang yang membayar. Saya dugaan kuat saya pasti itu kau dibayar. Kalau kau tak dapat apa-apa sepeser pun dari mafia kayu, mana mungkin kau pertaruhkan jabatan kau, Bapak Kapolsek. Kau tuh Kapolsek perwira, kau akan menjadi kombes dan kau akan menjadi jenderal kalau kau benar dan lurus. Logika orang bodoh yang membilang mana mungkin kau mempertaruhkan jabatan kau bilang pencurian kayu itu tidak pidana kalau kau tidak dapat apa-apa. Jadi tolong dengar ini Bapak Kadif Propam ya. Saya besok akan ke Jakarta dari Kuala Lumpur. Saya mau lihat kalian serius nggak mau benahin Republik Indonesia polisi ini. Kalau tidak serius, bilang Bapak Kapolri, menyerah aja kalian, biar tugas-tugas polisi diambil oleh TNI. Jangan kalian buat gaduh di negara ini ya. Salam dari saya, Trino Fernando Sianturi. Merdeka,
merdeka, merdeka.